Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nadian dengan NIM 200101010006 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan personal security untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Novianti Eskom MMSI. Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi resiko bisnis, dan meningkatkan return of investment atau ROI serta peluang bisnis. Dalam merancang sistem keamanan sistem informasi, terdapat aspek-aspek keamanan informasi yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah confidentiality, integrity, dan availability. Menurut Whitman and Mathod pada tahun 2011, informasi merupakan salah satu aset yang penting untuk dilindungi keamanannya. Perusahaan perlu memperhatikan keamanan aset informasinya. Kebocoran informasi dan kegagalan pada sistem dapat mengakibatkan kerugian baik pada sisi finansial maupun produktivitas perusahaan. Keamanan ini secara umum dapat diartikan sebagai quality or state of being secure to be free from danger. Contoh tinjauan dari keamanan informasi diantaranya adalah physical security, berupa strategi yang memfokuskan untuk mengamankan anggota organisasi, aset fisik, akses tanpa otorisasi, dan tempat kerja dari berbagai ancaman, meliputi bahaya kebakaran. Kemudian juga ada operation security, berupa strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan ancaman. Selanjutnya juga ada communication security, berupa strategi yang bertujuan untuk mengamankan media informasi dan teknologi informasi. Dan network security, berupa strategi yang memfokuskan pengamanan peralatan jaringan pada data organisasi. Dan yang terakhir yaitu personal security, berupa strategi yang lebih memfokuskan untuk melindungi orang-orang dalam organisasi. Pada materi kali ini kita akan memfokuskan pada personal security dengan keamanan informasi untuk menjaga dari ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya menjamin kelangsungan bisnis, mengurangi tingkat resiko, dan mempercepat atau memaksimalkan pengambilan keputusan investasi serta peluang bisnis, di mana tingkat keamanan pada informasi juga bergantung pada tingkat sensitivitas informasi dalam database. Informasi yang tidak terlalu sensitif, sistem keamanannya tidak terlalu ketat, sedangkan untuk informasi yang sangat sensitif, perlu pengaturan tingkat keamanan yang ketat untuk akses ke informasi tersebut. Personal security ini juga berupa proteksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengamankan semua orang di dalam perusahaan, baik level eksekutif, karyawan, dan tamu atau klien dari luar. Personal security ini meliputi sistem pengendalian akses kepada semua orang, baik di luar maupun di dalam perusahaan untuk alasan tertentu. Siapa yang dijaga, yaitu adalah pelanggan, pengunjung, karyawan, eksekutif, dan mitra bisnis. Adapun yang menjaga adalah security industry dan state security. Tujuan dan poin penting dalam keamanan pada personal security ini dengan tujuan untuk meminimalisir tindak kriminal atau elemen-elemen pengganggu yang akan terjadi di dalam perusahaan. Program keamanan harus menjadi bagian yang terintegrasi, baik secara operasional maupun sistem manajemen dalam sebuah organisasi. Peranan personal security ini dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu anggota satpam atau security, yang berperan sebagai pertama unsur untuk membantu pimpinan, dan yang kedua yaitu unsur untuk membantu kepolisian negara. Sebagai unsur untuk membantu pimpinan, di mana institusi atau proyek dan badan usaha di bidang keamanan untuk ketertiban lingkungan kerja. Adapun untuk unsur membantu kepolisian negara, yaitu di bidang penegakan hukum dan waspada keamanan, security minded di lingkungan kerjanya.
Kegiatan dari seorang petugas keamanan ini diantaranya yang pertama yaitu pengaturan, yang kedua penjagaan, yang ketiga pengawalan, yang keempat patroli, yang kelima penyidikan dan penyelidikan, yang keenam pelaporan, dan yang ketujuh mengamankan. Proses perekrutan untuk personal security itu sendiri diantaranya harus lebih selektif, di mana organisasi harus berhati-hati selama proses rekrutmen untuk menentukan tingkat integritas masing-masing kandidat, kepribadian, dan profesionalitas. Kemudian juga nilai aset yang akan dipegang oleh karyawan memerlukan proses penyaringan yang mendalam untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Teknik dari penyaringan itu melalui aplikasi atau verifikasi berkelanjutan, kemudian juga kejujuran atau pengujian fakta integritas, bisa juga melalui tes fisik, tes kepribadian, pemeriksaan latar belakang, dan pemeriksaan poligraf. Kemudian juga kebijakan perusahaan seharusnya. Yang pertama itu membentuk plans manajemen krisis yang baik. Yang kedua itu menganalisis ancaman secara update atau terus-menerus. Kemudian juga pembentukan komite perlindungan eksekutif, pembentukan tim lokasi posko, serta pengembangan perencanaan evakuasi. Adapun untuk membangun personal security yang baik, uji tuntas adalah salah satu kuncinya, di mana setiap perusahaan harus mengambil tindakan untuk melindungi personil dan properti perusahaan dari ancaman seperti pembunuhan, penyergapan, penculikan, pemerasan, gangguan, dan pemboman. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik berupa organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual. Keamanan informasi ini menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan sistem informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Keamanan informasi ini dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak, kemudian juga ketersediaan, di mana aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli atau orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Dan yang terakhir yaitu untuk menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Sekian materi untuk personal security, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.